Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saya mewasiatkan kepada diri saya terutama dan kepada seluruh sahabat untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin, minal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa kepadanya dan hamba-hamba yang senantiasa memperoleh keberuntungan dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat, ya salam KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari surga. Amin Allahumma amin. Sahabat, kita sekarang memasuki episode keberapa? 525. Masih melanjutkan kisah As-Sayyidah Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim muttafaqun alaih, yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min nisa'il alamin arba'. Artinya cukup bagimu mengenal, yaitu empat wanita terbaik. Yang pertama Maryam, yang kedua Asiyah, istrinya
Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah. Yang keempat, Fatimah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim muttafaqun alaih. Dan juga di dalam hadis yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya terdapat di kitab Al-Jami' As-Saghir, khairu nisa'il alamin arba'. Sebaik-baik wanita dari seluruh alam ada 4. Yang pertama Maryam, yang kedua Asiyah, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah. Alaihin wa ala nabiyina afdalus salat wassalam. Sahabat KSNS, dan kita sudah mendengar kemuliaan-kemuliaan As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha dari episode-episode sebelumnya. Di antaranya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ahabbu ahli ilayya Fatimah. Yang paling aku cinta dari keluargaku adalah Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kisah As-Sayyidah Fatimah. Kali ini tentang hijrahnya ke Madinah. Sebelum kita masuk kisah tentang hijrah ke Madinah, ketahuilah bahwa As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha, beliau juga mengalami masa-masa sulit bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan dari kaum muslimin. Ketika orang-orang kafir Mekah memboikot An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka tidak mengizinkan para penjual makanan menjual makanan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan salah satu yang memerangi Abu Lahab. Abu Lahab berani memberi 3 kali lipat dari harga makanan agar tukang makanan itu tidak menjual kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itu adalah masa-masa yang teramat sulit. Al-Imam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abil Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah sampai meriwayatkan beliau yang menemukan kulit onta yang sudah kering. Bayangkan, kulit onta yang sudah kering, yang sudah dibuang di jalanan. Beliau cuci kulit itu, kemudian beliau masak, beliau hilangkan bulunya, kemudian beliau masak sampai empuk. Itu juga dijadikan makanan katanya. Karena beberapa hari tidak makan. Itu dijadikan makanan untuk beliau. Oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dan beberapa sahabat lainnya. Betul-betul masa yang sulit. Sulit. Kita alhamdulillah rabbil alamin mesti banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ini kita akan lanjutkan
setelah yang melewat berikut ini, tetap di KSNS. Ya salam. Tablik Akbar. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power Ausul di televisi kesayangan Anda semua. Ayo kirimkan foto, info lahir, dan ucapan ulang tahun ke MNC Kids. Lihat foto dan ucapan ulang tahunmu hanya di Kids Channel. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, jadi masa-masa yang sulit, Sayyidah Fatimah Az-Zahra menemani ayah dan ibu tercinta. Dan beliau tidak pernah mengeluh karena kesulitan bahan makanan. Kita semua tahu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya melebihi dirinya sendiri. Dan ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan betul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai orang lain melebihi diri sendiri. Jadi inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya untuk mencintai sesama sampai melebihi dirinya sendiri. Kita tidak ragukan lagi kalau cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pada persoalan yang besar, persoalan yang kecil saja. Saya pernah kisahkan waktu itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 2 batang siwak. Satu siwak bagus, lurus bentuknya. Satu batang siwaknya bengkok yang buat gosok gigi. Ketika berjalan dengan sahabatnya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan batang siwak yang lurus, yang bagus itu. Beliau berikan untuk sahabatnya. Sementara batang siwak yang bengkok beliau gunakan untuk dirinya sendiri. Sampai sahabat ini berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidak layak aku mempergunakan barang lebih baik darimu. Apalagi ini pemberianmu. Berikan itu kepadaku ya Rasulullah. Biarlah engkau menggunakan yang lebih baik dariku." An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Tidak wahai sahabatku. Karena persahabatan kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Apa yang aku akan jawab di hadapan Allah ketika aku memberikan kepadamu sesuatu yang tidak lebih baik dari apa yang aku gunakan." Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 tahun ini. Pemboikotan 3 tahun lamanya. Bayangkan, bukan waktu yang sedikit. Jadi ada juga dari sebagian sahabat Nabi SAW yang alhamdulillah masih punya sebagian besar harta. Mereka memberi bantuan untuk para sahabat yang lain.
Dan juga ada orang-orang yang berhati ibah, sampai mereka memukul onta mereka dengan bahan makanan untuk masuk kepada Syib yang di boikot saat itu oleh orang-orang kafir Mekah. Sampai mereka makan kulit onta. Kulit onta yang sudah kering, yang dibuang, direbus untuk mereka makan. Kita alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tinggal di Indonesia banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu dulu krisis 2008, kita banyak yang mengalami masa itu. Tapi ada, sampai tidak ada beras, begitu. Ada. Makanan ada, bisa dimakan. Yang krisis hanya uang. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menemukan makanan untuk kita makan. Masih bisa ketemu dengan ikan. Kalau krisis daging sapi, krisis daging ayam, masih ada ikan. Masih ada tempe, masih ada tahu. Krisis tahu, masih ada ini. Alhamdulillah. Banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ngeluh susah, nanti jadi susah. Ini beda di antara susah sama susah. Kalau disusah gimana? Nyongsop, nggak ada jalan. Karena kalau ngomong-ngomong gitu, mendingan ngopi aja dulu deh. Ini orang sekarang kadang-kadang baru apa aja udah pada nggak bersyukur, pada ngeluh-ngeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gawe dulu, gawe deh. Hah? Hidup jangan dipusingin. Ya nggak? Kan kita ada Allah. Kita tinggal bangun malam, kita minta sama Allah. Masa Allah nggak ijabah? Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Nabi SAW dan para sahabatnya. Apa yang bisa menguatkan hati mereka dalam menghadapi ujian yang terberat itu? 3 tahun. 3 tahun di embargo. 3 tahun nggak ada makanan. Makanan datangnya sedikit. Umatnya banyak. Hati mereka zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita mesti banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Tuh ibu ada yang ngomong tuh kopi minum deh, ntar air tumpah. Iya. Bentar ibu ya. Ada yang ngomong gitu depan TV. Tuh kopi minum deh, ntar air tumpah deh. Iya bentar. Kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Benar, saran ibu benar. Kalau nggak diminum, bisa tumpeh. Bukan lagi tumpah, tumpeh. Kalau tumpeh gimana? Kalau tumpah. Iya nggak? Alhamdulillah ya Allah. Enak banget nih kopi. Jadi Masya Allah, zaman-zaman yang sulit. As-Sayyidah Fatimah bersama orang tuanya saat itu juga mengalami masa yang sulit. Makanya setelah itu juga menjadi pikiran bagi As-Sayyidah Khadijah yang menatap suaminya, wajahnya kasihan. Kenapa? Karena An-Nabi SAW itu tidak memikirkan dirinya. Beliau itu sedih. Beliau itu sering nangis saat itu. Melihat umatnya gak ada makanan. Melihat umatnya krisis air. Akhirnya sakit As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Yang menyebabkan sampai beliau kembali ke rahmat Allah. Setelah embargo itu setelah krisis itu terlewatkan dari mereka. Dikabarkan As-Sayyidah Fatimah sangat cinta dengan kedua orang tuanya. Beliau kalau ada makanan, beliau tidak langsung memakannya. Beliau mengharapkan ibu dan ayahnya makan. Kan saya tadi sampaikan, kita tahu Nabi kita Muhammad SAW. Mana bisa beliau itu makan kalau umatnya masih kelaparan.
Terkadang siapa yang maksa beliau makan? Siapa yang bisa membujuk agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan? Suapan Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Suapan As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha, menyuapi buah kurma ke mulutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Coba nih kalau kita pikirin kita bisa pada nangis. Benar. 3 tahun. Makanan nggak ada. Coba. Sampai makan kulit onta. Gimana? Kita masalah ini aja, masalah duit ayo udah krisis. Alhamdulillah. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini negara gemah ripah loh jinawi. Apa namanya? Ini negara yang penuh dengan kekayaan. Tinggal bangsa ini mau jujur dengan bangsanya, mau saling mencintai sesama anak bangsa. Insya Allah Indonesia diberikan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kisah Sayyidati Fatimah setelah kepergian ibunya ke rahmat Allah. Tetap di KSNS. Ya salam. Cinta negeriku. Dimensi Muslim. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power of Soul di televisi kesayangan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraman rohani penggugah hati. Itku rokobatin, memerdekakan budak. Memaknai hidup lebih dalam sesuai kaidah Islam. Gimana ini saya ya Rasul? Juzin akhlaki. Ambil aja. Umi Kurota Ayun akan berbagi ilmu dan cerita yang bermanfaat untuk Anda. Dilarang, tapi Jangan lewatkan Bunga-Bunga Hati. Dimensi Muslim. Mozaik Islam. Dimensi Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Calon untuk akhwat, terus calon bidadar ya Rabbal. Di usia As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra 15 tahun. Bagi yang berpendapat kelahirannya 5 tahun sebelum kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di usia 9 tahun bagi yang berpendapat kelahiran As-Sayyidah Fatimah 1 tahun setelah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan beliau lahir 5 tahun sebelum kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi katakanlah usia As-Sayyidah Fatimah 15 tahun. Telah terbebas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dari krisis yang dibuat
oleh orang-orang kafir Mekah saat itu. Karena perjanjian yang mereka tulis, yang mereka nyatakan, kita tidak lepaskan hukuman untuk Muhammad dan para sahabatnya selama tulisan ini masih ada di dalam Ka'bah. Ketika itu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk datang ke sana dan menanyakan kepada mereka, apakah benar tulisan itu masih ada. Kemudian setelah dibuka, ternyata tulisan itu padahal dari kulit. Padahal dari kulit, tulisan yang nggak bisa hancur kan, kulit itu. Itu hancur dimakan sama rayap. Yang apa namanya? Yang masih ada cuma tulisan Bismikallahumma. Ay bismillah. Yang lainnya hancur semuanya dimakan rayap. Mereka tidak punya ada alasan lain lagi untuk memenjarakan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Terbebas dari itu semua. Alhamdulillah. Kaum muslimin melewati ujian itu dengan kesabaran, dengan ketabahan. Mempertahankan iman di dada mereka. Karena mereka anggap lelah-lelahnya, capek-capeknya ini hanya dunia. Tapi mereka mengharapkan kebahagiaan abadi di yaumul qiyamah. Fil jannah, di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit daripada kita, sahabat, nastaghfirullahal azim, wa natubu ilaih, yang maunya bersenang-senang berlebihan di alam muka bumi sampai menabrak hal-hal yang haram. Dan kita tidak peduli akan keselamatan kita di yaumul qiyamah. Sekarang ya sekarang, jangan pikir nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut la ya'rif qasdal hayah. Tidak tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Wala tabi'ul akhirah bid-dunya. Dunia ini tempatnya bercocok tanam untuk negeri akhirat. Seperti seorang petani, dia menanam padi, dia butuh apa? Kesabaran. Subuh-subuh sudah keluar, habis sholat subuh, dia sudah keluar. Baru makan makanan kecil, dia sudah keluar. Dia sudah macul pagi-pagi. Sebagian orang masih tidur. Panas-panas dia masih ada di sawah. Namanya hanya mazra'ah. Bercocok tanam ini. Perlu kesabaran. Melawan hama, melawan ini. Allahu Akbar. Tapi begitu padi itu sudah tumbuh, sudah menghasilkan gabah, disitulah dia memanennya dengan penuh kebahagiaan. Capeknya yang sebelumnya itu hilang semua. Coba tanya petani kalau lagi panen. Capek pak kerjanya waktu itu? Lupa sudah. Tinggal senangnya. Karena panen. Kita kalau bisa begitu. Memang ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita tidur gimana caranya bangun sebelum subuh. Memang berat awalnya. Kita mesti paksain bangun. Kita tinggalkan syahwat tidur kita. Untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Karena orang-orang yang rajin bangun malam, itu diberikan kekayaan yang luar biasa di yaumul qiyamah. Ibunya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya Sulaiman, la tukthirun nauma bil-lail, may yukthir an-naum bil-lail ya'ti faqiran yaumal qiyamah," atau kama qalat. Ya Sulaiman, jangan banyak tidur malam. Orang yang banyak tidur malam tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti hadir di yaumul qiyamah miskin, tidak punya harta. Kita miskin di dunia aja nggak mampu. Mau miskin buat selamanya di akhirat.
Astaghfirullahaladzim. Ini merupakan pelajaran terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap setia Sayyidati Khadijah, tetap setia anak-anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah dalam mempertahankan perjuangan al-Islam ini dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka anggap biarlah kita makan kulit onta, kita bersabar. Bibir mereka kering, jarang mendapatkan air, perut mereka tipis, perut mereka tidak ada makanan, sering berbunyi perut mereka. Tapi hati mereka tetap berjuang mempertahankan keimanan di dada mereka. Mereka tetap memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menggetarkan hati orang-orang kafir saat itu. Dengan apa lagi kita mau hancurkan Muhammad dan para sahabatnya? Apalagi, sampai bingung. Dilembutin nggak kena, dikerasin tetap aja. Karena mereka sudah meyakini negeri akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang negeri akhirat di Al-Qur'anul Karim. Wal akhirah khairul laka minal ula. Wal akhirah khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Apa lagi? Jadi mereka bertahan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di yaumul qiyamah. Semoga kita ternasehati dengan kisah ini, sehingga jangan wala tabi'ul akhirah bid dunya. Jangan sampai kau jual akhirat dengan dunia. Ya Rabbi sallim, ya Rabbi sallim, ya salam. Sahabat KSNS, ya salam. Riyadhus Shalihin. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun? Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power of Soul di televisi kesayangan Anda semua. Melihat sisi lain hijab dari kacamata para hijabers. Jadi intinya untuk alasan apapun selain alasan agama, pasti ujung-ujungnya nggak baik ya Bu ya? Ya. Membahas lebih jauh kewajiban muslimah, bukan sekedar menutup aurat, namun penuh manfaat. Harusnya sejatinya bisa berpikir, tahu apa yang baik untuk dirinya dan tahu apa yang tidak baik untuk dirinya. Hijab and Me di NNC Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesai warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon surga untuk akhwat, calon amin ya rabbal sahabat ya salam. Ini katanya saya sudah ngantuk, makanya mesti banyak ya salam ini. Tuh, terus ya salam gitu. Tuh kan naik lagi matanya. Itulah kelebihan ya salam. Ya salam salimna. Ya salam salimna. Ini ada pertanyaan.
Di bebek. Di bebek. Ya, pertanyaan di bebek ya. Oke. Ya, ini bagus nih pertanyaannya nih. Dari Sofi Budi. Sofi Budi. Ibu Sofi Budi. Ya, saya broadcast jazakumullah khairan, doa sahabat semoga kabul dalam kebaikan. Terus saya bilang insyaallah besok ada syuting. Sahabat jangan lupa baca surat At-Tabarak sebelum tidur. Tadi malam saya broadcast seperti ini. Yang ada di BB saya. Ya sahabat, saya nggak umumin lagi ini. HP saya jadi baterainya sering habis ini. Ini yang udah masuk sahabat di sini 1000, teman di BB-nya 1070-an. Ya. Jadi mohon maaf saya tidak umumkan lagi PIN-nya. Nah, nanti lewat Twitter yang lain. Nanti insya Allah kalau sudah ini, nanti kalau ganti PIN baru kita publikasikan insya Allah. Dari Sofi Budi, saya waktu menyampaikan kalau bisa sebelum tidur baca surat At-Tabarak. Karena surat At-Tabarak muni'a min adzabil qabr. Di dalam hadis-hadis yang sahih disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa surah At-Tabarak menghindarkan dari azab kubur. Jadi sebelum tidur baca surat At-Tabarak. Ada yang nanya, sebelumnya juga banyak yang nanya, kok nggak ketemu di Tabarak di Quran? Di Quran banyak ditulis dengan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Surat ke-67. Surat Al-Mulk surat ke-67. Memang surat itu namanya ada banyak. Kayak suratul Fatihah ada banyak kan. Secara hadis Nabi SAW ada 3 nama. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani. Itu nama surat buat Al-Fatihah. Ada lagi bahkan di dalam beberapa kitab tafsir sampai ada 20 nama. Tafsir Ibnu Katsir diantaranya disebut suratul Hamd, suratul Sana, suratul Du'a. Nah ini juga surah Al-Mulk juga disebut dengan surah At-Tabarak karena awal daripada surat tersebut setelah Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diambil dari tabaraknya. Ada juga diambil dari al-muluknya, biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Dan dia maha kuasa dengan segala sesuatu. Surat ke-67. Nah yang jadi pertanyaan, karena kalau tidak dibaca itu sayang. Ya kan? Bahkan saya pernah mengutip salah satu pendapat Al-Imam Muhammad Al-Haddar, gurunya guru saya. Itu beliau mengatakan, majnun liman yanam walam yaqra surat At-Tabarak. Artinya tidak waras ini orang kalau sebelum tidur nggak mau baca surat Tabarak. Saking besarnya fadilah Tabarak kok nggak mau dibaca. Itu kan manfaat buat alam kuburnya nanti. Gitu. Sampai ada yang berkata begitu ulama. Itu yang berkata bukan orang awam, ini yang berkata ulama. Ya, saya hanya mengutip saja. Sampai dikatakan seperti itu. Kif, ente punya khasiat sebesar ini, ente tidak membaca. Kif. Tapi ini ada pertanyaan bagus dari Sofi Budi. Dan banyak juga sahabat di BB yang bertanya, saya lupa nama-namanya karena kadang-kadang sulit juga nyarinya pertanyaan di sini. Karena pertanyaan waktu itu masuk beberapa hari yang lalu. Tapi ini Sofi Budi bertanya, Ibu Sofi Budi, Ustadz bagaimana dengan wanita yang sedang haid? Belum hafal. Harus buka Al-Quran. Bukankah wanita yang sedang haid tidak boleh memegang Al-Quran dan membuka mushaf Al-Quran? Pertanyaan Anda betul. Bahwa wanita yang sedang haid
dilarang baginya untuk membaca Al-Quran. Dilarang baginya untuk memegang mushaf Al-Quranul Karim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegangnya kecuali orang-orang yang sedang suci. Ya. Bahkan walaupun terjadi khilafiyah tentang memegang Quran dengan wudu, tapi kita sebaiknya memegang pendapat yang wajib menggunakan wudu ketika memegang Al-Quran. Agar apa? Agar kita terlepas dari khilafiyah dan kita punya adab terhadap Al-Quranul Karim. Ya, salah satu jalannya menghafal. Gini, yang dilarang bagi wanita yang sedang haid itu membaca Al-Quran. Kalau membaca wirid dari Al-Quran itu tidak dilarang. Contoh, sebelum tidur kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW baca surah Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali semuanya. Kemudian baca ayatul kursi, baca akhir suratil Baqarah. Itu kan kita sudah jadikan wirid. Sebelum tidur kita sudah jadikan apa? Wirid sebelum tidur. Walaupun itu sumbernya dari Quran. Tapi kalau sudah jadi wirid, walaupun Anda sedang haid, Anda boleh melantunkan ayat-ayat tersebut. Kemana ya? Di dia. Oh iya. Anda boleh melantunkan ayat-ayat tersebut. Karena apa? Sudah wirid. Yang nggak boleh itu niat baca Quran. Nah, tabarok ini kan sudah dijadikan wirid. Jadi Anda boleh. Tapi jangan megang mushaf. Gimana caranya? Caranya Anda hafal. Gimana caranya Anda hafal? Waktu suci banyak membaca surat tabarok. Kalau perlu berapa kali dalam sehari. Nanti Anda kalau bisa, Anda punya CD. CD dari qori yang bagus, bacaannya murattal, apakah itu qori internasional, apa qori nasional kita, Anda pegang itu CD-nya. Jadi kalau Anda tidak hafal total surat Tabarak, insya Allah dengan Anda menyetel CD itu, Anda bisa ngikutin bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda bisa ngikutin. Insyaallah. Ya. Begitu aja. Jadi banyak cara untuk supaya kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk berikutnya. Jadi pas suci Anda banyak baca surat Tabarak. Kemudian Anda beli persiapan, ya, itu qari yang membaca surat Tabarak, Anda setel di CD, atau sekarang di download, ya, download surat Tabarak dari internet, taruh di sini. Jadi kalau Anda lagi tidak bersuci, Anda setel, ya kan, langsung Anda ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu enak tuh insyaallah ya. Tetap di KSNS. Ya salam. Dalam Hotmul Quran, Dimensi Muslim. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power of Soul di televisi kesayangan Anda semua. Tuntunan dalam membaca Al-Quran. Ya, ketika hamas itu terakhir yaitu untilat boleh Demi meningkatkan kualitas beribadah.
Usia. Nah, di situ short kan, tidak boleh sin. Cara membacanya bagaimana? Yang biar ada seninya. Ahkamutan, ahkamu. Tafsir Dimensi Muslim. Algoritma Quran. Dimensi Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap mengaku melestarikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon dari surga. Amin ya rabbal. Sahabat, ya salam. Gitu dong, semangat. Iya, kumaha ya. Hah? Nanaonan ya. Sarek deui. Ojo turu. Angon. Gitu, ya enggak? Semangat. Memang kalau udah syuting yang ketiga begini nih. Jadi sekali datang tuh 3 episode. Ya enggak? Sahabat KSNS, kita akan lanjutkan kisah Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Masya Allah, tabarakallah. Sampai tahun keberapa ya? Tahun ke-10 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika usia As-Sayyidah Fatimah sekitar 15 tahun. Naam. Saat itu usia As-Sayyidah Fatimah 15 tahun. Karena beliau lahir 5 tahun sebelum diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah. Itulah detik-detik akhir hayat As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha, yang terbaring di tempat tidurnya. Kemudian beliau menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam permohonan maaf sampai meneteskan air mata, meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selama menjadi istri tidak bisa menjadi pendamping yang baik, jika banyak melakukan kesalahan selama mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air mata dari As-Sayyidah Khadijah meminta maafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuahkan tetesan air mata dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menetes di pipi As-Sayyidah Khadijah. Air mata terharu melihat kesalihan Khadijah bintu Khuwailid. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan meridhoi Khadijah dunia wal akhirah. Kesalahan apa yang dibuat oleh Khadijah? Tidak ada. Semua adalah pelayanan yang terbaik. Saya sudah sampaikan waktu episode tentang As-Sayyidah Khadijah tidak memejamkan matanya sebelum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Radhiyallahu taala anha. Namun terakhir As-Sayyidah Khadijah punya permintaan. Tapi permintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat putri tercintanya As-Sayyidah Fatimah. Beliau berkata kepada As-Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, kau adalah putriku yang paling dicintai olehnya. Sampaikanlah permintaan ibu yang terakhir baginya, ya Fatimah. Jika beliau berkenan menghadiahkan sorban yang pernah beliau gunakan di malam beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, di Jabal Nur, agar bisa kukenakan untuk kain kafanku. Sayyidah Fatimah datang kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menyampaikan permintaan ibunya yang terakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sayyidah Khadijah banyak mendoakan As-Sayyidah Fatimah. Bayangkan di detik-detik akhir hayat As-Sayyidah Khadijah ada salah seorang dari putrinya yang sangat membahagiakannya, yaitu As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Betul-betul beliau itu Az-Zahra An-Nadhirah, yang berseri, menyenangkan hati banyak orang. Sifatnya, bahasanya, tutur kalimatnya sangat mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardha. As-Sayyidah Fatimah menyenangkan hati ibunya kala itu. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyidah Aisyah mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim Sahih, yaqul As-Sayyidah Aisyah berkata, ma ra'aitu ahadan kana ashbah kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah, wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa rahiba biha wa kadzalika kanat hiya tasna bihi atau kama qalat. Dikatakan oleh As-Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat satupun orang yang sangat mirip bahasanya, pembicaraannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Apabila, kata Sayyidati Aisyah, apabila Fatimah datang berkunjung ke rumah Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun menyambutnya. Kemudian Rasulullah mencium beliau. Cium ininya sama Nabi. Nabi bangun kalau ada Fatimah. Nabi cium ininya Fatimah. Dan menyambutnya dengan penuh gembira. Wa kadzalika kanat hiya tasna bihi. Dan begitu juga Fatimah, ketika ayahnya datang, dia pasti bangun, dia cium juga ayahnya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, pembicaraan dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Masya Allah. Sahih Muslim ini adanya. Di hadis ke 2424. Sahih Muslim hadis 2424. Masya Allah. As-Sayyidah Fatimah, Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Kita akan terus menelusuri sejarah As-Sayyidah Fatimah. Bagaimana kisah hijrahnya ke Madinah. Dan bagaimana kisah tentang pernikahannya dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. InsyaAllah di episode-episode akan datang, InsyaAllah. Yang penting sekarang saya mohon doain KSNS biar dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Terus diliatin terus kalau ada episode yang keulang bukan waktunya, coba disampaikan lewat @MNC Muslim, bukan ke saya. Kalau ke saya percuma. Ke @MNC Muslim, tanyakan langsung, mana episode sekian kok nggak ada, gitu. Ya. Kitanya mesti aktif. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Ambil yang benar, tinggalkan yang tidak baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita taufik hidayah agar menjadi pecinta Allah
mencinta Rasulullah, mencinta ahli baitnya Rasulullah, mencinta para sahabat Rasulullah, mencinta pengikut Rasulullah, mencinta kaum muslimin dan muslimat karena Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin.